Ketika saya berumur 4 tahun, ibu saya dibunuh oleh ayah saya. Setelah itu, ayah saya melampiaskan kemarahan pada saya. Kemudian, persiapkan untuk menjual saya kepada orang bodoh di pabrik elektronik sebagai istri. Nama saya Bai Ningbing. Saya awalnya mengira hidup saya akan berakhir seperti ini. Saat itu saya bertemu Fang Yuan. Dia seperti seberkas cahaya yang menerangi hidup saya. Saya berpikir bahwa itu adalah perhatian takdir. Namun, takdir ternyata tidak pernah melepaskan saya. Ketika pertama kali melihat Bai Ningbing, saya melihat dia penuh luka, bersembunyi di sudut sambil menggigil. Saya bisa memberikan apapun untukmu. Bisakah kamu menyelamatkan saya? Membuang rokok di tanah. Apakah kamu melihat saya seperti orang yang suka campur urusan orang lain? Beberapa hari setelah dia pergi dengan wajah murung. Dia datang setiap bulan. Dia semakin parah dipukul. Wajahnya bengkak sehingga tidak bisa dikenali lagi. Kemudian untuk menyelamatkannya, saya benar-benar memberikan segalanya untuknya. Melihat Bai Ningbing untuk pertama kalinya, saya sangat muak. Kami sudah remaja. Bagaimana bisa begitu kurus? Seperti terkena malnutrisi. Belum ada angin saja sudah hampir jatuh. Hal yang paling menyebalkan adalah, dia pemalu dan lemah. Selalu diintimidasi oleh beberapa preman perempuan di sekolah. Dia hanya bersembunyi di sudut dan bergetar seluruh tubuhnya. Bahkan tidak berani melawan. Saya bisa memberikan apapun untukmu. Bisakah kamu menyelamatkanku? Gadis kecil itu menangis dengan air mata yang menetes. Seperti seekor rusa yang ketakutan. Yang agak aneh adalah, dia takut pada preman perempuan di sekolah yang lebih pendek dariku. Tapi tidak takut padaku yang mengendarai motor dengan rokok di mulut. Aku tersenyum sedikit. Saya tidak suka mencampuri urusan orang lain. Tanpa menunggu dia berbicara, saya melaju pergi dengan cepat. Saya seorang berandalan. 10 teratas di usia 16 tahun. Karena umur belum cukup, tidak memiliki pekerjaan yang layak. Selalu berkeliling di sudut-sudut kecil kota dengan motor. Terkadang juga membela yang lemah. Setelah berkelahi langsung lari. Hidup dengan susah berkat bantuan yang sangat sedikit. Jadi saya tidak terlalu suka ikut campur. Ikut campur itu butuh dasar ekonomi. Saya bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa mengurus orang lain? Namun Bai Ningbing sangat gigih. Keesokan harinya, dia muncul lagi. Saya menggigit rokok dan menghisap setengahnya. Tiba-tiba melihatnya. Saya terkejut. Dia terluka lebih parah dibandingkan kemarin. Kemarin hanya ada bekas tamparan di wajahnya. Matanya bengkak. Dia tidak berbicara. Mengikuti saya dengan rambut berantakan. Membawa tas tua di punggungnya. Tanpa sepatah kata. Saya tidak menghiraukannya. Hanya keributan di sekolah. Apa saya harus benar-benar masuk ke sekolah dan memukuli sekelompok gadis kecil? Sungguh bisa mencari solusi kepada guru. Saya tidak tahu mengapa dia begitu terobsesi pada saya. Hari ketiga, dia muncul sesuai yang dijadwalkan. Sangat aneh. Saya jelas tidak bergerak dengan tepat. Tapi entah kemana saya pergi. Selalu bisa bertemu dengannya. Setiap kali Bai Ningbing muncul, selalu membuat saya terkejut. Saya tidak mengerti. Apakah sekolah begitu mengabaikan siswa? Apakah guru itu buta? Tidak melihat dia mengalami perundungan di sekolah. Dia bahkan sudah dipukuli sampai rusak parah. Di mana orang tuanya? Gadis sekecil ini. Apa orang tuanya tidak peduli? Sebelum pergi pada hari keempat, saya dengan baik hati menunjukkan kantor polisi di sudut jalan. Mengingatkan dia bahwa daripada mencari saya, lebih baik melapor ke polisi. Wajahnya bengkak parah. Sudut bibirnya bahkan pecah sedikit. Mendengarkan saya berbicara, dia diam-diam mengangkat kepalanya. Tidak berguna. Jika polisi tidak berguna, maka mencari saya tampaknya lebih tidak berguna. Saya berpikir seperti ini, lalu pergi dengan cepat lagi. Hari kelima, aku sedang berkeliaran di jalanan. Tian dan beberapa teman menghabiskan setengah kotak rokok. Sepanjang waktu ini, saya tidak melihat Bai Ningbing. Saya kira dia memilih untuk melapor ke polisi atau mencari guru. Masalahnya sudah teratasi. Jadi saya melepaskan diri dari ikatan itu. Di dalam hati saya, tiba-tiba muncul rasa kehilangan.
Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan dibutuhkan. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang membutuhkan. Suatu hari, mungkin saya akan mati. Mungkin tidak ada yang peduli. Sekitar pukul 10. Saya mengendarai sepeda, bersiap untuk pulang tidur. Saat melewati gedung kecil di daerah kumuh kota kecil, saya sekali lagi bertemu Bai Ningbing. Dia berlutut di pinggir jalan, muntah. Kedua tangannya menahan perut dengan penuh rasa sakit. Muntah sejenak, terjatuh ke tumpukan pasir di pinggir jalan seperti serigala yang tersesat. Seperti anjing gelandangan yang ditinggalkan. Tanpa saya sadari, saya mendekatinya. Saya membawanya pulang. Rumah saya sangat kecil. 1 ruangan dan 1 ruang tamu. Totalnya sekitar 70-80 meter persegi. Rumahnya sangat sederhana. Bergaya tahun 70-an hingga 80-an. Karena saya hidup sendiri, suasananya bahkan tidak terasa ada orang. Bai Ningbing adalah orang pertama yang saya bawa pulang. Dia berbaring di sofa, meringkuk menjadi bola. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Bantal sofa lama yang basah kuyup. Saya panik dan mencoba membantunya. Ingin membawanya ke klinik kecil di kota. Tapi dia terus menggeleng. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Sudah terbiasa, pelan-pelan saja." Malam itu, Bai Ningbing tidur sambil menangis. Di awal malam, dia tidak bisa bangun dari mimpi buruknya. Di tengah malam, dia mengalami demam tinggi. Wajahnya yang bengkak berwarna merah. Seluruh tubuhnya seperti bara api. Saya takut dia mati di rumah saya. Menggunakan handuk, saya berulang kali menurunkan suaranya. Sibuk hingga menjelang fajar. Dia akhirnya turun demam. Pernapasannya kembali stabil. Keesokan paginya, saat membuka mata, dia melihat Bai Ningbing. Duduk dengan cemas di sofa. Menatap bantal sofa yang basah oleh darah. Air mata hampir menetes. Itu hanya sedikit bercak darah. Namun dia sepertinya telah melakukan kesalahan besar. Tanpa menunggu orang lain menghakimi. Dia sudah menghukum dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Cuci saja sudah cukup. Saya menguap. Bangkit tanpa menghiraukan sedikit bercak darah itu. Dulu saat bertengkar, aku juga pernah melihatnya. Jauh lebih hebat dari ini. Yang lebih menyedihkan sekarang adalah, semalam saya mengurusnya. Saya tidur semalaman di sofa. Seluruh tubuh pegal linu. Ketika saya bangkit, tanpa sadar, sampai ke titik sensitif Bai Ningbing. Dia meluncur ke lantai. Tidak sempat mengenakan sepatu. Dengan cepat menggulung bantal sofa ke dalam pelukan. Memeluknya erat. Melihat sekeliling mencari keran air. Saya menoleh untuk melihatnya. Dia menundukkan kepala dengan penyesalan. "Maafkan saya. Kamu telah menyelamatkan saya. Saya telah mengotori barangmu. Saya akan mencucinya untukmu." Bai Ningbing sangat sensitif. Sebuah hal kecil membuatnya menjadi sangat cemas. Ketika dia berbicara, dengan hati-hati seolah-olah detik berikutnya, saya akan mengangkat tongkat untuk memukulnya. Perasaan ini sangat aneh. Ini membuat saya yang biasanya cuek merasa sedikit sedih. Lingkaran di matanya semakin merah. Saya menunjuk ke arah kamar mandi. Suara air mengalir terdengar dari dalam kamar mandi. Rumah ini bahkan terasa lebih hidup karena Bai Ningbing. Kasus perundungan di sekolah ini tidaklah aneh dimanapun. Terutama di kota kecil yang tidak begitu makmur ini. Orang tua pergi merantau untuk bekerja. Anak-anak kurang mendapat pengawasan. Banyak anak yang membuli orang lain hanya karena mereka yang lemah dan bosan. Karena sifat mereka yang penakut atau tidak memiliki dukungan. Mereka akan terus-menerus menjadi korban dari pihak yang dominan. Dari berbagai bentuk perundungan dan penghinaan. Dan seiring berjalannya waktu, hal itu akan semakin meningkat. Ketika saya bangun, sudah sore. Di dalam rumah tercium aroma masakan nasi. Sebenarnya saya jarang memasak di rumah. Itu karena kemampuan saya tidak baik. Yang kedua, saya malas bergerak. Hal-hal yang bisa asal-asalan. Saya biasanya tidak suka repot-repot. Keterampilan Bai Ningbing cukup baik. Itu hanya sup tahu yang sederhana. Tapi masakannya lengkap dengan warna, aroma, dan rasa. Saya minum 2 mangkuk. Lalu saya beralasan keluar untuk membeli obat. Setelah motor dinyalakan, saya secara tidak sadar melihat sekilas ke Bai Ningbing. Dia berdiri di tepi jendela melihat saya. Badannya sangat kurus kecil.
Bahkan tidak bisa menutupi setengah jendela. Padahal dia tidak memiliki ekspresi yang menarik untuk dilihat. Di mata saya, dia seperti yang ditinggalkan. Saya pergi ke sekolah tempat dia berada, Fuxiao Yizong. Saya menunggu hingga sekolah selesai. Memblokir beberapa siswi nakal yang mengganggunya di depan sekolah 5 hari yang lalu. Beberapa siswi nakal yang membuli dia. Ketika para siswi nakal melihat saya, mereka terkejut sejenak. Mereka bertanya dengan gentar apakah saya ada urusan. Saya melempar selembar plastik pembungkus di tanah. Beberapa gadis nakal langsung terlihat menakutkan. Jangan sekali lagi mengganggu Bai Ningbing. Kalian semua membungkusnya dan berjalan dari ujung jalan ke ujung lainnya. Sudah diingat, beberapa gadis nakal terlihat ketakutan. Mengambil plastik pembungkus dan cepat-cepat pergi. Takut aku benar-benar membiarkan mereka membungkusnya sampai ke ujung jalan. Hari saat aku melihat Bai Ningbing. Dia dicopot bajunya oleh gadis-gadis nakal. Dibungkus dengan plastik pembungkus dan dibuang di luar sekolah. Banyak orang berkumpul di sekeliling. Itu adalah pertama kalinya aku merasa beberapa gadis memiliki niat jahat lebih banyak daripada pria. Pria mencari kepuasan yang cepat. Jika tidak senang, langsung bertindak. Setelah bertindak, semuanya selesai. Tapi gadis itu berbeda. Menyakiti hati lebih kejam daripada melukai fisik. Dibandingkan dengan memukul keras, mereka lebih ingin menghancurkan reputasi satu sama lain. Bai Ningbing tidak sempat merawat lukanya, lalu pergi ke sekolah. Dia bilang dia akan belajar dengan baik. Suatu hari pasti harus meninggalkan kota kecil ini. Aku tersenyum pahit. Benar-benar tidak punya hati. Aku baru saja membantunya. Sudah harus bersiap untuk pergi. Tapi jika dipikirkan sebaliknya, dia juga tidak salah. Kota kecil ini tertinggal dan tandus. Anak muda semua berpikiran kolot. Siapa yang tidak ingin pergi? Masalah gadis-gadis nakal telah teratasi. Kehidupan Bai Ningbing kembali ke jalurnya. Aku pikir dia tidak akan muncul lagi. Tapi malam itu, aku sampai di rumah sekitar jam 10. Belum masuk halaman. Aku sudah melihatnya bersandar di kursi. Bai Ningbing yang bisa tertidur sambil mengangguk. Hatiku tiba-tiba menjadi lembut sedikit. Aku pikir dia tidak akan datang lagi. Jadi ketika keluar pagi, aku mengunci pintu. Kamu sudah kembali. Suara motor membangunkan Bai Ningbing. Dia membuka matanya dengan terkejut. Tidak marah karena menunggu lama. Matanya penuh dengan kebahagiaan. Aku tidak mengerti apa yang dia sukai. Saya menganggap diri saya bukan orang baik. Siapa yang baik di rumahnya akan segera berhenti sekolah untuk jadi preman. Karena dia ingin belajar dengan baik dan meninggalkan kota kecil ini. Maka seharusnya dia menjauh dariku. Membuka kunci dengan sikap dingin. Setelah masuk, baru saya sadar dia sudah berdiri di pintu. Tidak berani melangkah masuk. Keceriaan tadi sudah tidak ada. Yang menggantinya adalah ekspresi tegang di wajahnya. Kedua tangannya menggenggam jadi satu. Dia pasti juga takut padaku, kan? Kalau dia begitu takut, sebaiknya saya tidak mencarinya lagi. Cahaya bulan redup. Pohon wutong di halaman berdesir. Bayangan pohon yang bercak jatuh di belakang Bai Ningbing. Tidak memantulkan siluet yang indah. Namun memantulkan wajahnya yang bengkak. Saya bukan takut padamu. Saya takut kamu tidak senang melihatku. Saya berjalan kembali ke sisi pintu. Mengangkat tangan menunjuk pada kusen pintu. Melihatnya dari atas. Jadi kali ini, apa yang ingin kamu minta bantuanku? Bai Ningbing mengangkat kepalanya. Menatapku dengan sangat serius. Bisakah kamu menampungku? Saya bisa memasak dan mencuci untukmu. Terserah mau melakukan apa saja. Dalam sekejap, suara di sekitar tampak mereda. Saya menatap Bai Ningbing. Dia terus menekankan bahwa semua bisa dilakukan. Tapi dia memiliki apa? Berpenampilan sangat kurus. Seorang siswa miskin tidak memiliki apa-apa. Hanya sepasang mata yang tampak terkejut seperti rusa. Senyum mengejekku ingin sekali menghina dia beberapa kali. Tapi melihat matanya yang semakin merah, saya tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar. Tanpa bisa mengendalikan diri, saya dengan lembut berkata, baik. Setiap kali saya mengingat kejadian ini, saya sangat bersyukur telah mengucapkan, baik. Daripada acuh tak acuh mendorongnya sekali lagi ke dalam jurang. Kedatangan Bai Ningbing mengubah kehidupanku. 3 kali makan sehari. Masakan yang dia buat sederhana namun lezat. Tidak peduli seberapa larut.
Dia akan duduk di bawah lampu menunggu saya. Bahkan jika terlambat, Bai Ningbing sangat baik. Terlalu baik sampai-sampai tidak wajar. Aku pernah melihat banyak gadis di luar sekolah. Mereka ceria dan penuh semangat. Suara riuh mereka sangat mengganggu. Terdengar semangat yang kuat. Sebuah semangat yang seharusnya dimiliki pada usia ini. Tapi Bai Ningbing hanya tahu mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar. Dia diam seperti tidak ada orang di dalam ruangan. Dia seolah-olah sengaja menyembunyikan keberadaannya. Seperti binatang yang lemah. Karena takut dimangsa. Jadi sengaja mengurangi keberadaannya. Gadis di sebelah rumah hampir sebaya dengan Bai Ningbing. Sudah lama sekali. Aku pernah mendengar suara tangisan gadis kecil yang manja. Karena jari terkena serbuk kayu, dia terus menangis. Ketika ibunya menenangkan gadis kecil itu, ia semakin menangis keras. Sedangkan Bai Ningbing, dia terlalu diam. Tangisnya tidak bersuara. Malam ketika saya menemukannya di pinggir jalan, dia terus-menerus demam tinggi. Saat dia tertidur, saya mengangkat mulutnya. Ada bagian daging yang berdarah dan rusak. Seperti tinju yang menghantam wajah. Gigi yang patah akibat menggigit. Lehernya penuh dengan memar. Seragam abu-abu putihnya terdapat jejak kaki yang samar. Seseorang mengangkat perutnya. Jadi dia terbaring di pinggir jalan muntah. Namun meskipun begitu, dia tidak berteriak sedikit pun kesakitan. Hanya berbaring di pinggir jalan menunggu maut. Tidak ada dari kita yang pernah membicarakan kejadian itu. Bai Ningbing tidak ingin berbicara. Saya juga tidak memiliki hobi mengungkit luka orang lain. Akhirnya, gadis-gadis kecil itu tidak berani mengganggunya lagi. Hidup seperti ini sudah berjalan selama sebulan. Suatu akhir pekan yang hangat. Saya mengira Bai Ningbing masuk ke pintu yang salah. Gadis kecil itu dengan wajah yang kembali normal. Duduk diam-diam di bawah sinar matahari menulis. Wajahnya yang serius menatap meja belajar. Dengan pensilnya ia menulis huruf. Aku baru saja menemukannya. Aku sama sekali tidak tahu seperti apa Bai Ningbing. Sepertinya sejak hari pertama aku melihatnya. Dia adalah sosok setelah dipukuli. Aku selalu mengira dia adalah gadis yang jelek. Ternyata dia tidak memiliki luka. Begitu cantik. Hidup yang tenang hancur lebih dari 2 bulan kemudian. Aku pulang terlambat ke rumah. Baru ku ketahui bahwa kaca di rumah telah dipecahkan orang. Pintu juga rusak. Meja dan kursi tergeletak tidak beraturan di seluruh tempat. Di mana lagi ada bayangan Bai Ningbing. Seketika, suasana di dalam rumah terlalu sunyi. Bahkan suara keran di dapur sesekali. Suara tetesan air terdengar dengan jelas. Aku tidak sempat membereskan dan berlari menuju motor. Saat itu yang terpikir di kepalaku hanyalah Bai Ningbing. Anak laki-laki sebelah terlihat mengintip di atas tembok. Matanya penuh dengan rasa maaf. Ibuku bilang siang tadi ada sepasang suami istri yang memecahkan kaca rumahmu. Menarik gadis kecil itu pergi. Mereka mengumpat dengan cukup ganas. Ibu saya sendiri di rumah tidak berani datang. Saya mengucapkan terima kasih. Mengendarai motor keluar dari halaman. Malam di kota kecil ini tidak memiliki kehidupan malam. Semua orang pulang setelah jam kerja. Sangat sedikit orang yang bertahan di jalan. Pedagang kecil sangat jarang terlihat. Saya berjalan tanpa tujuan. Saya bahkan tidak tahu di mana rumah Bai Ningbing. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa, saya juga tidak bertanya. Sepertinya saya sama sekali tidak tahu tentang dia. Tapi takdir itu sangat menarik. Sepertinya sejak dia pertama kali mencari saya, kita selalu bisa bertemu dengan mudah. Banyak tahun kemudian, Bai Ningbing berkata, ini adalah penebusan. Ini adalah penebusan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jangan berani membicarakan sekolah lagi. Saya akan memukulmu sampai mati. Itu juga untuk kebaikanmu. Apa gunanya sekolah untuk gadis-gadis? Apa gunanya bersekolah? Pada akhirnya, bukankah hanya mencari seseorang untuk dinikahi? Betapa sulitnya masuk ke pabrik elektronik. NB memiliki hubungan yang sangat besar. Hanya dengan itu mereka membuat pengecualian untuk mengubah tanggal di KTP-mu. NB sudah mentraktir mereka beberapa kali. Menghabiskan ratusan yuan. Kamu patuh. Jangan ribut dengan NB. Ges masih berani menggelengkan kepala. Sama seperti ibumu yang hidupnya pendek. Semuanya berharga rendah. Hari ini aku akan memutuskan semua belenggu murahmu. Seorang pria parubaya memegang sebuah tongkat. Memukul Bai Ningbing dengan keras. Wanita di sampingnya berbicara dengan lembut.
tapi tidak ada niat untuk menghentikan pria itu. Bai Ningbing, di mana dia? Tanpa ekspresi, dia hanya berdiri kaku saat mereka memukul. Bahkan tidak bisa menghindar. Di atas bangunan kecil yang reyot, terkadang ada orang berdiri. Melihat dari sudut gelap, hanya menunjukkan kepalanya. Tapi semua orang sangat mati rasa. Tidak ada yang berteriak satu suara pun. Atau turun untuk menghentikan. Di seluruh jalan, hanya kemarahan pria saja. Dan suara tongkat yang dipukul satu persatu di tubuhnya. Saya memegang setang sepeda motor dengan erat. Menekan gas sampai maksimal. Dengan tatapan garang, saya berlari menuju pria itu. Bai Ningbing memandang saya dengan bingung. Setelah tertegun sebentar, air mata mengalir deras. Wanita itu menarik pria itu untuk menghindar. Ia mencaci saya dengan keras. Sakit jiwa. Aku turun dari mobil. Mengambil sebuah tongkat yang tebal. Tanpa berpikir, saya langsung memukul. Kecil Zes, kamu mencari masalah. Pria itu menyerang saya dengan tongkat. Wanita itu mencoba menghalangi sambil mencaci saya. Saya lebih lincah daripada pria tua itu. Setelah beberapa lama, dia mulai kalah. Wanita itu beralih dari mencaci menjadi menangis. Berteriak keras bahwa ada pembunuhan. Biarkan orang melapor ke polisi. Sepanjang waktu, Bai Ningbing hanya berdiri tertegun di sana. Seolah-olah dia bodoh. Pagi-pagi kami dibawa kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi kota kecil itu hanya ada 2 atau 3 polisi. Ada seorang polisi muda yang mengantuk. Tanyakan padaku mengapa berkelahi. Aku bilang dia merusak rumahku. Polisi mencatat dengan cepat. Mereka bertanya lagi pada pria itu mengapa merusak rumahku. Pria itu memegang kepalanya yang berdarah. Menatapku dengan marah. Orang ini menculik putriku. Putriku baru kelas 1 sudah diperlakukan buruk oleh orang ini. Aku seharusnya membunuhnya. Di dunia ini ternyata ada ayah seperti ini. Untuk mengurangi kesalahannya. Bahkan mencemarkan nama baik putrinya dengan mudah. Beberapa polisi menatapku dengan bingung dan berkata, ceritakanlah, mengapa menculik putri orang lain? Bai Ningbing duduk di kursi besi di aula kantor polisi. Lampu yang menyakitkan tepat di atas kepalanya. Tidak ada luka di wajahnya. Namun tubuhnya terus bergetar. Pukulan itu semuanya mengenai tubuhnya. Dia sangat sakit. Seorang wanita berpura-pura sedang bekerja duduk di sampingnya. Tapi terus menahan lengannya. Agar dia tidak berbicara sembarangan. Tatapan matanya terus memperingatkanku. Siapapun tahu bahwa pernyataan Bai Ningbing sangat penting. Berkelahi dan bertindak kasar memiliki sanksi hukum. Jelas orang tuanya tidak ingin mengeluarkan uang ini. Mereka sangat ingin melemparkan tanggung jawab kepada saya. Saya tidak memiliki cara untuk menghasilkan uang. Beberapa ratus rupiah cukup untuk biaya hidup saya dan Bai Ningbing selama sebulan. Jika dulu, saya mungkin akan berjuang dengan alasan yang kuat. Sekalipun aku bikin masalah, takkan ku biarkan denda itu terbayarkan padaku. Tapi sekarang melihat wajah Bai Ningbing, saya tidak bisa menjawab. Demi beberapa ratus ini, pria itu mungkin akan membunuhnya. Kata-kata saya belum terucapkan. Bai Ningbing segera berdiri. Dengan air mata mengalir, dia melihat polisi. Dia tidak menculik saya. Ayahku memukulku sepanjang waktu. Dia hanya menampung saya karena merasa kasihan. Saya dan dia tidak memiliki hubungan. Wanita itu tiba-tiba berdiri dan memberi satu tamparan. Memukul dengan sangat keras. Gadis gila, siapa yang mengizinkanmu berbicara sembarangan? Bai Ningbing berlutut di tanah dengan wajah pucat. Bekas tangan di wajahnya membuat orang terkejut. Namun, tatapannya menantang melihat polisi. Jika kalian tidak percaya, aku akan menunjukkannya padamu. Dia bergerak cepat, bahkan tidak memberi wanita kesempatan untuk membungkuk menghalangi. Dia dengan cepat membuka bajunya. Tubuh kurusnya dipenuhi tanda-tanda berwarna merah ungu. Corak yang rumit sangat menakutkan. Bai Ningbing berkata, ini adalah kali pertama dia melawan dalam lebih dari 10 tahun. Meskipun dia gagal, polisi sangat terkejut. Tadi saja mereka menguap tanpa henti. Sekarang mereka jadi bersemangat. Wajah pria itu berubah dengan sangat cepat. Hapus keberanian tadi. Mulai menangis tersedu-sedu. Polisi yang terhormat. Saya juga tidak ingin memukulnya. Dia adalah satu-satunya putri saya. Tapi dia tidak serius belajar. Sepanjang hari hanya memikirkan untuk bersama para preman. Saya juga cemas. Wanita itu juga mulai bersemangat. PG duduk di tanah.
menangis dan berteriak. Siapa yang orang tuanya tidak memukul? Anak yang tidak dipukul tidak bisa sukses. Anak-anak tidak mengerti dan tidak mau mendengar. Saat keluar dari kantor polisi, sekitar pukul 4 pagi, orang tuaku menangis dan menangis. Polisi mengeluarkan denda 200 yuan. Setelah membayar denda, kami diizinkan keluar dari kantor polisi. Orang tua kami membungkuk menghormati polisi. Mereka berjanji berkali-kali untuk mendidik Bai Ningbing dengan baik. Tidak akan memukul lagi. Polisi memberikan beberapa nasihat lagi. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Bai Ningbing. Sejak polisi mengatakan bahwa memukul anak harus dilakukan dengan bijak, matanya tidak bersinar lagi. Seluruh tubuhnya seperti mayat hidup. Ditarik pergi oleh seorang pria dengan cepat. Ditikan pergi oleh seorang pria dengan cepat. Sampai sosok itu semakin jauh. Polisi yang sedang menginterogasi akhirnya memberikan saya sebatang rokok. Nak, saya sarankan kamu, jangan urus urusan keluarga mereka. Keluarga ini rumit sekali. Kamu tidak bisa mengurusnya. Saya baru tahu itu saat itu. Bai Ningbing memohon saya untuk menyelamatkannya. Yang dimaksud bukanlah preman sekolah itu. Polisi mengatakan bahwa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga tahu bahwa tidak semua orang di daerah kumuh itu jahat. Seseorang mendengar suara tongkat, tidak bisa menahan diri untuk melapor setelah tengah malam. Tapi ketika polisi sampai di rumah mereka, tongkatnya sudah tidak ada, anak-anak sudah tidur. Pasangan itu selamanya menangis dan berteriak. Meskipun mereka adalah polisi, tidak berarti mereka bisa melakukan segalanya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki kriteria yang serius. Luka di tubuh Bai Ningbing menakutkan. Tapi jika diperiksakan ke rumah sakit, mungkin bahkan tidak dianggap sebagai luka ringan. Di kantor polisi, orang tuanya akan tenang. Tapi setelah pulang, siapa tahu pasangan gila itu, akankah mereka semakin parah? Beberapa orang dilahirkan dalam penderitaan. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat menyelamatkannya. Pertama kali melihat Bai Ningbing lagi setelah setengah bulan. Kali ini saya yang secara aktif mencarinya. Saya memblokirnya di pintu masuk sekolah. Dia mengenakan masker di wajahnya. Seluruh tubuhnya terlihat bingung saat dia berjalan maju. Sepeda motor berhenti di depan matanya. Dia baru mengangkat kepala untuk melihat saya naik ke kendaraan. Kukira dia akan masuk mobil semulus sebelumnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia melihat saya dan menggelengkan kepala. Matanya kosong dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Berdiri saling menatap selama beberapa menit. Dia tidak mau berbicara. Saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama. Saya turun dan mengangkatnya ke jok belakang. Hanya setengah bulan tidak bertemu. Dia terlihat lebih ringan. Saya membawa Bai Ningbing pulang. Di meja ada sepiring pangsit. Saya bertanya apakah dia lapar. Dia tidak menjawab. Saya sudah meletakkan di wajan dan menggorengnya. Lalu saya dorong ke depannya. Makanlah. Setelah kenyang, kita bisa berbincang. Bai Ningbing tidak pernah melepas masker. Dia menatap pangsit. Air mata jatuh satu persatu. Akhirnya terkulai di atas meja. Suaranya terisak sambil menangis. Jangan cari saya lagi. Aku adalah orang yang tidak beruntung. Siapa yang berjalan dekat denganku? Siapapun itu pasti sial. Maaf. Saya seharusnya tidak mencarimu. Tidak ada yang bisa membantuku. Membantu saya hanya akan merugikanmu. Saya tidak bisa menghibur orang. Sudah terbiasa hidup sendiri. Betapapun banyaknya kesedihan. Juga mati dalam penekanan yang berulang. Sudah lama tidak merasakan perasaan rumit ini. Saya memindahkan kursi dan duduk di samping Bai Ningbing. Mengusap lembut punggungnya. Sudah lama saya mengusapnya baru dia tenang. Mulai menceritakan masa lalunya. Masa kecil Bai Ningbing sangat menyedihkan. Sejak kecil hingga dewasa selalu dipukul. Setiap kali lukanya sembuh, dia langsung dipukul lagi. Dipukul adalah tema utama dalam hidupnya selama lebih dari 10 tahun. Saat sedikit lebih kecil, dia bahkan tidak tahu mengapa dia dipukul. Dia bilang mungkin karena ibunya juga harus dipukul. Jadi dia juga harus dipukul. Ayah Bai Ningbing adalah seorang pengganggu. Saat masih muda, mengikuti kakak sosial menjadi preman. Tidak ada keterampilan lain. Hanya menguasai keterampilan memukul. Mengikuti kakak tidaklah mudah. Uang yang didapat tidak banyak. Jika berbuat salah, pukulannya juga sangat keras. Ibu Bai Ningbing adalah gadis dari salon rambut.
Karena keluarganya miskin, ia terpaksa terjun ke masyarakat lebih cepat. Pekerjaan yang layak tidak menghasilkan uang. Akhirnya pergi ke salon rambut. Seperti itulah sepasang pria dan wanita bertemu. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Preman pergi ke salon rambut. Bertemu dengan gadis cantik dari salon rambut. Setelah beberapa kali, keduanya mulai merasakan cinta. Menghabiskan puluhan yuan untuk membeli gadis itu semalam. Kemudian semuanya menjadi tidak terkendali. Mereka bahkan tidak mengadakan pernikahan. Hanya terburu-buru untuk mendaftar pernikahan. Kehidupan pasca pernikahan tidaklah bahagia. Sebenarnya hanya menikah karena terpaksa. Setelah menikah, mereka menyadari bahwa semuanya tidak cocok. Keduanya mulai bertengkar lagi. Setiap kali dipukul di luar, tidak ada tempat untuk meluapkan kemarahan. Semua kemarahan dilampiaskan pada Ibu Bai Ningbing. Ibu Bai Ningbing dari menolak menjadi menerima. Hanya memerlukan waktu 10 bulan mengandung. Pada hari Bai Ningbing lahir, ayahnya menahan marah. Pulang ke rumah, ia minum alkohol dan memukul ibunya. Ibu yang akan melahirkan itu berjuang sangat keras. Namun tetap melahirkan dirinya. Setelah itu, mimpi buruknya dimulai. Anak-anak lain tumbuh dengan ASI. Yang tidak mendapatkan ASI juga bisa minum susu formula. Namun Bai Ningbing tidak demikian. Ia tumbuh dengan air beras. Jadi sejak kecil ia sudah kurus. Kesehatannya juga tidak baik. Ketika sedikit lebih besar, perang melawan kriminalitas dimulai. Banyak kekuatan jahat ditindak dengan keras. Ayahnya menjadi pengangguran. Tanpa uang, memukul wanita menjadi satu-satunya cara ia menunjukkan harga diri laki-laki. Bai Ningbing saat berusia 2 hingga 3 tahun. Karena takut ia akan berteriak menangis. Dia mengangkat tubuh kecilnya dan langsung melemparnya keluar. Sekali lagi dan lagi. Bai Ningbing tidak menangis lagi. Ibunya berkata kepada Bai Ningbing, "Jangan menangis lagi lain kali. Cari tempat untuk bersembunyi. Kalau tidak, bisa terbunuh." Namun, entah seberapa keras ayahnya memukul ibunya. Bai Ningbing tetap tidak menangis. Bersembunyi di belakang dapur tua. Menutup mulut sambil menangis. Tetapi tidak berani bersuara. Ibu Bai Ningbing meninggal pada tahun Bai Ningbing berusia 8 tahun. Ayahnya mabuk. Pukulannya agak keras. Pukulan mendarat di pelipisnya. Langsung membunuhnya. Untuk menghindari kecurigaan, ayahnya mengubur ibunya semalam. Bahkan tidak mengadakan pemakaman. Begitulah keadaan di kota kecil itu. Semuanya miskin. Juga tidak pernah membaca banyak buku. Dengan pemikiran lebih baik tidak mencampuri urusan orang lain. Meskipun tahu ada sesuatu yang mencurigakan, tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Lagi pula, mereka masih harus hidup di kota ini seumur hidup. Tidak ada yang ingin membuat marah seorang gila. Setelah Ibu Bai Ningbing meninggal, luapan emosi ini menimpanya. Sekolah harus membayar uang sekolah. Sekolah harus membeli seragam. Makan memerlukan biaya hidup. Semua hal ini membuatnya harus menerima pukulan. Selama dia membuka mulut, dia harus dipukul. Seiring waktu, Bai Ningbing semakin menjadi pendiam. Tidak suka berbicara. Namun, diamnya tidak membuat hidupnya membaik. Sebaliknya, semakin parah. Sampai di rumah, ayahnya memukulnya. Sekolah juga bukan tempat perlindungannya. Para siswa itu semua tahu membaca situasi. Melihat ada lubang di pakaiannya. Mereka semua tertawa dan memanggilnya pengemis. Rambutnya tidak dicuci. Teman sebangkunya menyebarkan bahwa dia bau. Seorang teman sekelas di kelas kehilangan sesuatu. Semua orang serentak melihatnya. Dalam situasi seperti ini, Bai Ningbing, hidupnya semakin sulit setiap bulan. Dia selalu berharap suatu hari nanti, dia bisa belajar dengan baik, masuk ke sekolah yang bagus, tinggal jauh dari tempat ini. Ini adalah kekuatan yang membuatnya tetap bertahan. Tapi Tuhan selalu sangat kejam padanya. Ayahnya menikahi ibu tiri. Ibu tirinya adalah wanita yang menakutkan. Wanita ini selalu terlihat pengertian di depan. Namun diam-diam, dia menyuruh ayah Ningbing untuk memukulnya. Bai Ningbing berkata, ibu tiri selalu menginginkan seorang anak, tapi ayah tidak punya uang untuk membesarkannya. Jadi ibu tiri selalu ingin Ningbing mati. Dia berpikir jika Ningbing mati, dia bisa memiliki anaknya sendiri. Baru-baru ini, dia punya cara baru untuk memastikan Ningbing tidak mati. Membuat Bai Ningbing drop out dan bekerja untuk uang, untuk menghidupi mereka.
Namun Bai Ningbing tidak mau. Belajar adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Dia tidak ingin menyerah. Setelah mengalami banyak sekali perlakuan yang tidak manusiawi, dia terdesak dan mencari saya. Ningbing berkata, hari ketika saya menemukan dia, ayahnya memukul perutnya dengan batu bata. Dia ingin memuntahkan semua isi perutnya. Jika bukan karena aku, dia mungkin akan mati saat itu juga. Bai Ningbing juga berkata, jika dia mati pada hari itu juga baik. Tapi aku muncul. Tinggallah di sini bersamaku. Aku akan membiayai kamu untuk belajar. Bai Ningbing mengangkat kepalanya. Dia menatapku dengan tatapan tidak percaya. Matanya penuh dengan air mata. Keputusan ini tidak mudah bagiku. Aku tidak memiliki sumber pekerjaan. Bantuan yang aku dapatkan juga sudah diumumkan. Tapi aku tidak tega setelah menyelamatkannya. Untuk mengembalikannya lagi, aku perlahan-lahan melepas masker Bai Ningbing. Sudut bibirnya terbelah dan terlihat menakutkan. Dia panik menutupi mulutnya. Air mata terus mengalir dari matanya. Dia berkata pelan, jangan lihat lagi. Pada saat itu, rasa sakit mengalir deras dari dadaku. Aku memeluknya dengan erat. Belajarlah dengan baik. Suatu saat, kau pasti akan pergi. Pada hari itu, Bai Ningbing menangis lama. Ini adalah pertama kalinya. Aku mendengar dia menangis dengan keras. Tidak menekan diri sendiri. Menangis dengan lega. Tidak mudah untuk membiarkan Bai Ningbing tinggal. Fang Yuan sekarang tidak memiliki sumber kehidupan. Dia menaruh semua harapannya pada Xi Ningbing untuk memberikan komentar. Dia berdiskusi dengan bos pabrik elektronik. Mengubah umur Bai Ningbing di KTP-nya. Membiarkan Bai Ningbing bekerja untuk menghasilkan uang. Menunggu Bai Ningbing sedikit lebih besar. Lalu menikah dengan anak bodoh bos pabrik elektronik. Pemilik pabrik elektronik akan memberikan Xi Dayong sejumlah mahar yang cukup menggiurkan. Bagi Xi Dayong, melanjutkan sekolah adalah beban bagi Bai Ningbing. Menjualnya untuk membayar utangnya. Sungguh merupakan solusi permanen. Hari ke-10 Bai Ningbing tinggal di rumahku. Fang Yuan datang dengan batang besi. Dia adalah orang bodoh. Kebetulan Bai Ningbing tidak ada di rumah karena sekolah. Beberapa hari ini, untuk menunggu Bai Dayong. Dia menunggu di rumah bersama beberapa saudaranya. Hanya menunggu dia datang. Bai Dayong sangat terobsesi dengan judi. Selalu berharap bisa bangkit dalam semalam. Jadi ia menghabiskan waktu siang dan malam di kasino. Beberapa hari yang lalu, dia mungkin terus berjudi. Jadi dia tidak menyadari Bai Ningbing tidak ada di rumah. Kini uangnya sudah habis. Baru sekarang dia teringat tentang menjual putrinya. Sekitar jam 1 siang. Saya mendengar suara berisik di halaman. Dia membuka pintu sambil terus-menerus mengutuk ZZ. Saya dan saudara-saudara saya saling memandang. Memegang tongkat, kami bersiap di sekitar pintu. Bai Dayong telah minum alkohol. Berjalan sempoyongan. Dia memukul kaca yang baru saya pasang dengan tongkat. Sekali lagi, ia menggeser motor saya. Sambil berjalan ia terus memukul. Menghasilkan suara yang sangat keras. Sampai dia masuk ke dalam rumah. Saya dan saudara-saudara saya menyerbu dengan cepat. Serangan tinju dan tendangan. Bai Dayong berteriak. Saya menahan lehernya dengan tongkat. Memberitahunya bahwa hari ini saya akan membunuhnya jika perlu. Semua itu adalah pembelaan yang sah. Semua orang bisa bersaksi. Apalagi saya masih di bawah umur. Xi Dayong sudah minum terlalu banyak. Tapi dia bukan orang bodoh. Dia memang sudah lama bekerja sebagai preman. Dia tahu bahwa anak muda sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Orang semakin tua semakin takut mati. Jangan harap aku memberimu uang. Dia akan tinggal di sini mulai sekarang. Sejak saat itu, saya yang akan membayar uang sekolahnya. Tidak perlu kamu urus lagi. Tapi kamu juga tidak boleh punya niat jahat terhadapnya. Jika sekali lagi, aku pasti akan membunuhmu. Xi Dayong mengalah. Kami benar-benar serius. Dia takut mati. Untuk mendapatkan uang untuk menghidupi Bai Ningbing. Akhirnya saya memanfaatkan koneksi. Mengubah tanggal di KTP. Cara ini saya pelajari dari Xi Dayong. Setelah itu, saya mencari pekerjaan sebagai mekanik. Karena suka mobil, jadi saya juga paham sedikit. Melakukannya terasa sangat nyaman. Gaji 4.000 per bulan. Berhemat sedikit. Cukup untuk membiayai Bai Ningbing sekolah. Bai Ningbing sangat jarang mengeluarkan uang.
Selain membayar uang sekolah, sebagian besar tidak ada pengeluaran lainnya. Mereka menertawakan dia yang tidak membeli pakaian. Setiap hari mengenakan sepatu seragam. Setiap tahun hanya satu pasang. Warnanya sudah berubah. Bulan pertama menerima gaji. Aku membelikan Bai Ningbing pakaian baru dan sepasang sepatu. Bai Ningbing tersenyum seperti anak kecil sambil memegang pakaian. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya. Senyumnya sangat cantik, seperti bunga yang baru mekar, malu dan menawan. Ketika kelas 2 SMP, prestasi Bai Ningbing sudah dari posisi terbawah naik ke 50 besar. Sungguh sebuah kebangkitan yang luar biasa. Hari dia menerima penghargaannya, aku memberikannya. Bai Ningbing memelukku untuk pertama kalinya. Hari itu aku baru saja selesai memperbaiki mobil dan pulang. Seluruh tubuhku kotor. Namun dia tanpa ragu melompat ke pelukanku. Aku merasakan kebahagiaan untuk pertama kalinya. Hari saat Bai Ningbing kembali sebagai siswa kelas 3 SMP. Aku pergi ke toko kue untuk memesan kue berbentuk babi kecil. Semoga kamu makan dengan kenyang setiap kali di masa depan. Gemuk seperti babi kecil. Bahagia dan damai. Lampu di dalam ruangan dimatikan. Hanya menyalakan satu lilin. Cahaya lilin sangat redup. Saya tidak bisa melihat ekspresi Bai Ningbing di seberang. Dia sepertinya sudah menangis lagi. Terima kasih. Saya mengangkat tangan dan mengelus rambut Bai Ningbing. Dia selalu begitu aneh, mengerti dan patuh. Setiap bulan memberinya uang saku. Dia selalu menghemat lebih dari setengahnya. Atau belikan saya baju. Kalau begitu, belikan aku alat pelindung. Dia jarang berbicara. Yang paling sering dia katakan adalah saya tidak ingin menjadi bebanmu. Nilai ujian tengah tahunnya Bai Ningbing cukup bagus. Masuk ke salah satu sekolah menengah atas unggulan di kota. Biaya sekolah agak mahal. Dan juga ada tambahan biaya untuk akomodasi. Sejak saat itu, Bai Ningbing jadi semakin tidak suka berbicara. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata padaku, Fang Yuan, saya memikirkannya selama beberapa hari. SMA dimanapun sama saja. Selama saya mau belajar dengan giat, GK juga akan mendapatkan nilai baik. Tidak harus masuk SMA unggulan. Dia berkata begitu sambil berjongkok di samping mobil. Saya merunduk di bawah mobil untuk memperbaiki mobil. Menggunakan obeng untuk mengencangkan sekrup terakhir, banyak penjelasan tentang kunci. Menggantungkan tangan di sisi untuk istirahat sejenak. Bai Ningbing mengeluarkan sapu tangan. Dengan susah payah, dia menyelipkan tangannya ke bawah mobil untuk menyeka keringatku. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit hati. Belakangan ini, pekerjaan di toko semakin banyak. Terkadang saya harus sibuk sampai larut malam baru bisa pulang. Bai Ningbing merasa saya begitu sibuk untuk mengumpulkan uang sekolahnya. Sensitivitas dan rasa rendah dirinya menghantuinya di malam-malam yang panjang. Secara tidak sadar menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini. Pada saat masalah muncul, dia berpikir untuk menyerah. Ini mungkin merupakan penyakit umum bagi mereka yang tidak dicintai. Tidak pernah merasakan cinta. Untuk meraih cinta, hanya bisa merendahkan diri berulang kali. Berharap dengan mengorbankan diri. Dapatkan pengakuan dari orang lain. Untuk membuktikan bahwa dirinya bukan beban. Di bawah cahaya yang redup, Bai Ningbing. Matanya yang besar berkelap-kelip. Kamu tahu seberapa besar perbedaan antara sekolah tinggi favorit dan sekolah tinggi biasa? Sekolah tinggi favorit bisa memiliki 200 siswa lulus ujian utama setiap tahunnya. Sementara sekolah tinggi biasa hanya memiliki beberapa siswa teratas. Orang lain bekerja keras mengeluarkan uang untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah tinggi favorit. Sekarang kamu sudah diterima. Mengapa kamu mau menyerah begitu saja? Bai Ningbing menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Tenanglah untuk pergi ke sekolah. Gajiku baru-baru ini naik. Jadi, aku tidak kekurangan uang. Bai Ningbing bersekolah di sekolah menengah saat dia berumur 16 tahun. Sekolah mereka sangat ketat. Libur diadakan setiap 2 minggu sekali. Ketika libur, saya akan mengendarai sepeda motor saya ke kota kabupaten untuk menjemputnya dan membawanya pulang. Saat menunggu di luar sekolah, aku selalu bisa melihat Bai Ningbing dengan jelas dari jauh. Bukan karena penglihatanku yang baik, tetapi karena dia terlalu biasa. Di antara sekumpulan gadis yang mengenakan pakaian mencolok, dia mengenakan seragam yang sudah usang. Dia berjalan sendirian sambil menarik kopernya dengan kesedihan. Saya sudah beberapa kali membelikannya pakaian baru, tapi dia tidak pernah
Dia bilang dia berbeda dari siswa lain. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan penampilannya. Dan tidak punya modal untuk berdandan. Seragam seperti ini bisa mengingatkannya setiap hari. Segala sesuatu yang ada sekarang tidak datang dengan mudah. Dia seharusnya menghabiskan semua pikirannya untuk belajar. Beberapa kali seperti itu. Akhirnya saya mengikuti dia. Saya turun dari mobil untuk menyambutnya. Saat dia melihat saya datang, matanya berbinar. Dia berlari ke arah saya sambil menyeret bagasinya tanpa ragu. Sambil melambaikan tangan sambil memanggil nama saya. Saya pikir saya bahagia. Menghabiskan beberapa tahun sendirian. Mengira bahwa saya akan terus kesepian seperti ini. Tapi pada akhirnya, ada seseorang yang masuk ke dalam hidup saya. Meskipun hidup sedikit lebih sulit daripada sebelumnya. Tetapi rasanya baik ada seseorang yang menemani. Membuat seseorang merasa puas seperti awalnya. Setelah masuk sekolah menengah, prestasi akademis Bai Ningbing semakin baik. Dia masuk 10 besar di kelasnya. Ini berarti jika tidak ada yang tidak terduga. Setelah tahun, dia bisa masuk universitas yang sangat bagus. Ziningbing memperbaiki besar di akhir pekan. Kebetulan saat itu saya sedang istirahat. Saya menemani Ziningbing. Duduk di balkon sambil berjemur. Fang Yuan, kamu tidak pernah bilang. Mengapa kamu sendirian? Saya ingin mencari topik untuk menghindar. Tapi Bai Ningbing sangat gigih. Dia menggenggam tangan saya. Memandang saya dengan lembut. Ini tidak adil. Kamu tahu semua keberadaanku yang memalukan. Sementara saya tidak tahu apa-apa tentangmu. Sinar matahari sangat bagus. Menembus kaca jatuh di tubuh Ziningbing. Membuatnya terlihat tenang dan indah. Jika di dunia ini ada satu hal yang tidak ingin saya tipu, itu pasti Ziningbing. Saya berbeda dengan Ziningbing. Saya tidak pernah bertemu dengan orang tua saya. Saya adalah seorang yatim piatu. Mereka melahirkan saya, lalu meninggalkan saya. Kehidupan panti asuhan di tempat kecil tidak baik, karena itu adalah lembaga kesejahteraan. Tidak ada dukungan ekonomi. Kamu ingin kenyang saja sulit. Sering lapar dan kenyang. Satu baju dipakai bergantian oleh 10 anak. Hanya bertahan hidup dengan susah payah. Aku terhitung beruntung. Di usia 4 tahun, aku diadopsi oleh nenek. Anak-anaknya meninggal karena kecelakaan. Suaminya juga meninggal karena sakit. Dia takut kesepian. Jadi dia mengadopsi aku. Nenek sangat baik padaku. Dia adalah seorang guru tua. Berpendidikan. Setelah pensiun, dia juga memiliki sedikit pensiun. Hidupku perlahan-lahan membaik. Hanya saja kesehatan nenek tidak baik. Kadang-kadang, dia harus dirawat di rumah sakit, terutama setelah aku berusia 10 tahun. Waktu dia dirawat di rumah sakit semakin lama. Malam-malam dia sering melihatku sambil menangis. Dia khawatir setelah meninggal, aku akan dikembalikan ke panti asuhan. Nenek berkata, pertama kali melihatku di panti asuhan, aku mengenakan kaos yang besar. Baju tersebut penuh dengan lubang di depan dan belakang. Bagian bawah baju sangat kotor, karena sering tidak kenyang. Kurus seperti kulit membungkus tulang. Tetapi matanya memandangnya dengan penuh harap. Meskipun dia hanya seorang anak berusia 4 tahun. Dia tetap tahu untuk meninggalkan tempat itu. Mungkin dia akan mendapatkan penyelamatan. Jadi dia sangat berharap ada seseorang yang dapat membawanya pergi. Dia tidak bisa mengekspresikannya. Dia hanya bisa memandangnya dengan penuh rasa tidak berdaya. Dia merasa sangat sedih di dalam hati. Untukku, nenek sudah berusaha keras untuk berobat berkali-kali. Dia sudah terlihat tidak bisa bertahan lagi. Dia berhasil bertahan hidup berkat kemauan yang kuat. Nenek berkata, Xiao Yuan, nenek akan tetap bertahan sampai kau dewasa agar bisa pergi dengan tenang. Aku percaya itu. Nenek adalah segalanya bagiku. Bagaimana aku bisa tidak percaya pada kata-katanya? Tapi dia mengatakan hal ini. Namun dia sudah membuat wasiat lebih awal. Rumah di kota kabupaten adalah milik Unit. Setelah meninggal, itu akan diambil kembali. Dia juga memiliki satu rumah di kota kecil. Dia tidak memiliki sanak saudara. Dia menuliskan namaku sebagai penerima manfaat dalam wasiatnya. Masih ada satu buku tabungan. Dia berhemat selama bertahun-tahun. Telah menabung beberapa puluh ribu yuan. Dia bilang itu seharusnya cukup untuk saya menyelesaikan kuliah. Biaya kuliah sudah ada. Tapi masih ada biaya hidup. Nenek kembali merasa cemas. Dia entah dari mana mendengar bahwa karena tugas
bisa mendapatkan sejumlah uang bantuan. Sekolah memanggil kembali guru tua untuk mengajar. Dia mencabut oksigen, duduk di kursi roda dan pergi lagi. Nenek adalah orang yang sangat serius. Mengajar selama sebulan. Sehari 7-8 jam. Dia menghadapi tubuhnya yang hampir roboh. Tetap bertahan. Sampai hari terakhir. Dia baru merasa tenang dan meninggal di luar kelas. Sekolah mengirim orang. Mengantarkan beberapa puluh ribu yuan. Itu adalah uang bantuan untuk nenek. Orang-orang dari sekolah berkata, Pak Ji mengabdikan hidupnya untuk pendidikan. Susah payah ingin mendapatkan keuntungan sekali. Tetap saja dibayar dengan nyawa. Setelah nenek meninggal, lembaga kesejahteraan setempat datang menghampiri. Saya masih di bawah umur. Mereka ingin mengirim saya kembali ke panti asuhan. Saya melarikan diri semalaman. Saya tidak ingin kembali ke tempat itu. Untungnya, ada sebuah rumah di kota yang nenekku tinggalkan untukku. Karena saya cukup tinggi dan tampak dewasa, tidak ada yang peduli dengan usia saya. Hanya saja saya tidak bisa kembali bersekolah. Saya membeli sebuah sepeda motor. Setiap hari saya berkeliling di sekitar sekolah dengan sepeda motor. Terhadap sekolah, dalam hati saya penuh kerinduan. Saya merasa tidak nyaman dengan panti asuhan. Ketika dua hal tidak dapat seimbang, saya memilih untuk menyerah. Bertemu dengan Ziningbing. Bukankah itu juga mewujudkan impian saya? Saya bukan orang yang suka campur tangan. Hidup saya sudah cukup sulit. Jadi sulit untuk memikirkan memberi untuk orang lain. Namun, hidup itu sangat ajaib. Nenek hadir saat saya membutuhkan pertolongan. Seperti cahaya yang menerangi hidup saya. Setelah berulang kali, saya akhirnya juga menjadi cahaya. Menerangi Ziningbing. Ziningbing tiba-tiba melompat ke pelukan saya. Berbaring di bahuku. Menggesekkan dagunya ke pakaianku dan berkata pelan. Apakah kamu masih ingat ketika aku bilang asal kamu menyelamatkanku? Aku bisa memberimu apa saja. Aku mengangguk pelan dan menepuk punggungnya dengan lembut. Fang Yuan, tunggu aku sebentar. Tunggu sampai aku masuk universitas. Aku akan membawamu pergi bersamaku. Sampai lulus, aku akan menikahimu. Suara burung terdengar dari luar jendela. Suara mereka ramai dan bising. Namun, itu sangat hidup. Aku menoleh dan melihat keluar jendela. Melihat nenek tersenyum dan melambaikan tangan padaku. Semakin menjauh. Hubunganku dengan Bai Ningbing mengalami perubahan yang halus. Setiap kali aku pulang, dia akan dengan gembira melompat ke pelukanku. Di rumah, dia juga suka memelukku. Dengan GK semakin dekat, Bai Ningbing telah memberitahuku lebih dari sekali. Dia bisa membawaku pergi bersamanya kapan saja. Kehidupan baru kita segera dimulai. Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. Memberitahunya, selama beberapa tahun ini, aku juga telah menabung beberapa uang. Setelah pergi ke tempat baru, aku akan membuka bengkel mobil sendiri. Kita akan semakin baik. Aku bahkan sudah menghubungi orang untuk menjual rumah. Nenek sudah pergi. Aku juga sudah dewasa. Tidak perlu lagi mengikat diriku di tempat ini. Hidupku akhirnya memiliki hak untuk memilih sendiri. Ketika kita mengira kehidupan yang indah sudah di depan mata, Bai Dayong muncul lagi. Dia kalah banyak uang. Tidak hanya uangnya yang hilang. Istrinya juga dia jual. Tapi itu masih tidak cukup. Dia juga berutang sejumlah besar uang judi. Dia kembali teringat pada Ziningbing. Bai Dayong mengamuk di sekolah. Dia menjadi gila di sekolah. Menarik rambut Ziningbing. Setiap kali dia memukulnya ke lantai dan menghina. Dia lahir dari bus. Sama tidak berperasaan dan tidak setia seperti bus. Memfitnahnya bahwa dia sudah menikah dengan SZ. Menerima mahar tetapi merasa jijik pada SZ dan diam-diam kabur. Tahun-tahun sekolah menengah. Kepribadian Ziningbing sudah banyak berubah. Lingkungan baru, teman-teman baru. Tidak ada yang tahu tentang masa lalunya. Dia berprestasi bagus. Semua orang baik padanya. Tapi kebaikan itu hanyalah sebuah tampilan. Ketika tampilan ini hancur, sifat manusia yang sebenarnya tetap tak bisa ditolerir. Setelah Bai Dayong membuat keributan, ia diusir oleh petugas keamanan. Ziningbing ditinggalkan. Dia duduk di tanah dengan ketakutan. Melihat semua orang menunjuk dan mengomentari dia. Bahkan seorang teman laki-laki yang dulunya baik bertanya padanya dengan niat buruk. Apakah dia sudah tidur dengan SZ sebelumnya? Pria itu yang menjemputmu setiap hari.
Apakah dia adalah selingkuhanmu di luar? Apakah kamu tidak suka SZ yang sudah dikhianati? Ada juga teman perempuan yang tidak dikenalnya tiba-tiba berdiri dan berkata, telah lama menyadari bahwa hubungan Ziningbing dan saya tidak normal. Sehari-hari, berpelukan dengan Lolo. Itu terlihat seperti selingkuhan dari luar. Siapa tahu, mungkin saya yang berhubungan dengan Ziningbing. Atau saya dan Ziningbing bekerja sama untuk menipu SZ. Ziningbing tidak bisa membantah. Dia memang tidak bisa berbicara. Bertahun-tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga telah merenggut kehormatannya. Namun, rasa percaya dirinya yang dibangun dalam waktu singkat tidaklah kuat. Dengan munculnya Bai Dayong, semuanya dengan mudah hancur. Bai Dayong adalah seorang gila. Bahkan saat ditarik keluar gedung oleh petugas keamanan, dia terus memaki. Dia berkata bahwa Ibu Ziningbing adalah seorang pencuci rambut. Siapa saja bisa memilikinya. Mungkin Bai Ningbing sebenarnya bukan putrinya. Dia telah membesarkan putri orang lain selama bertahun-tahun. Dia sudah sangat sial seumur hidupnya. Mengutuk Ziningbing untuk mati. Mengatakan bahwa Ziningbing adalah bencana. Telah merusak hidupnya selamanya. Kata-kata kasar yang menyakitkan itu dipublikasikan di depan umum di siang bolong. Mereka tanpa belas kasihan membenci Ziningbing. Mengatakan bahwa semua pelajaran yang dia baca sudah sia-sia. Tidak tahu berterima kasih. Perempuan yang tidak setia. Seberapa banyak pun dia belajar, dia tetap saja orang yang gagal. Saya pergi menjemput Ziningbing saat itu. Itu 2 minggu kemudian. Sepeda motor parkir di luar sekolah. Banyak orang yang melihat ke arahku. Saya tidak menyadari sesuatu yang tidak beres. Hanya fokus mencari Bai Ningbing. Dia tampaknya semakin kurus. Mengenakan baju lengan pendek dan membawa koper besar. Dalam 2 minggu lagi kami akan berangkat. Sudah saatnya untuk mengemas barang. Saya tersenyum mendekat dan mengambil koper. Lihat aku. Ziningbing tersenyum. Dia tersenyum sangat bahagia. Dengan emosi seperti terbebas dari beban. Ada apa? Ziningbing menggeleng. Di bawah tatapan orang-orang. Dia duduk di kursi belakang. Mengulurkan tangan memeluk saya. Seluruh wajahnya menempel di punggung saya. Fang Yuan, kita segera bisa pergi. Iya. 2 minggu kemudian. GK liburan 2 bulan. Kita akan segera pergi. Bai Ningbing berkata, ingin makan hotpot. Dia selalu takut pedas. Tapi hari itu dia memesan hotpot yang paling pedas. Makan sampai bibirnya bengkak. Saya menuangkan air untuknya 1 gelas demi 1 gelas. Dia bilang pedas adalah rasa sakit. Itu bisa membuat orang ketagihan. Dia bilang suka pedas itu sama dengan suka menyiksa diri. Dulu dia merasa hidup sendiri sudah cukup menyedihkan. Jadi dia tidak pernah makan pedas. Hari ini setelah makan baru dia tahu. Menyiksa diri itu membuat orang ketagihan. Kata-kata itu terdengar aneh. Saya tidak mengerti. Sambil berpikir dia banyak belajar. Apa yang dia katakan selalu ada benarnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, senang, datang lagi lain kali. Bai Ningbing tersenyum. Tidak setuju juga tidak menolak. Malamnya pulang ke rumah. Ziningbing. Setelah mandi, dia merangkak ke dalam selimutku. Dia selalu sangat percaya padaku. Tapi aku sudah 20 tahun. Aku menghela napas. Menyentuh rambutnya. Masih menjaga jarak darinya. Ziningbing tiba-tiba membuka mulut. Suaranya datar. Apakah kamu jijik padaku? Aku menggeleng dan mendekat sedikit kepadanya. Bagaimana aku bisa jijik padamu? Di hatiku. Kamu adalah gadis terbaik. Kita harus bersama seumur hidup. Tapi aku bukan gadis terbaik. Ibu saya adalah seorang penata rambut. Ayah saya adalah seorang penjudi. Anak yang dilahirkan oleh pasangan ini. Bagaimana bisa menjadi gadis baik? Saya pikir, Ziningbing merasa canggung di dekat kampung halamannya. Segera akan pergi. Justru mulai berpikir yang aneh-aneh. Tanpa berkata-kata, dia memeluknya. Jangan bicara sembarangan. Itu bukan salahmu. Semuanya sudah berlalu. Kita segera bisa pergi. Setelah sampai di tempat baru, kita bisa memulai kembali. Tidak ada lagi yang tahu tentang hal itu. Masa depan kita akan bahagia. Ziningbing memeluk semakin erat. Saya juga membalasnya dengan lembut. Jadi tidak pernah menyadari. Di kegelapan, matanya tampak hampa. Jika saya menundukkan kepala dan melihat, mungkin saya akan menemukan bahwa matanya tidak bersinar lagi.
Zhou Hui kembali ke sekolah di sore hari. Ziningbing kembali ke penampilan lamanya yang cerah. Dia mengenakan pakaian dengan panik. Kaos bercorak kotak yang saya belikan untuknya sebelumnya. Rambut panjangnya terurai di bahunya. Sangat bersih dan indah. Sumber palsu. Uang saku yang diberikan terlalu banyak. Masih tersisa 2 minggu. Uang di kartu makan sudah cukup. Simpan di sini saja. Nanti akan bayar uang sekolah. Saya secara alami menerima kartu itu. Seperti biasa, saya mengantarnya. Di jalan, Bai Ningbing memeluk saya erat-erat. Wajahnya menempel di punggung saya. Cuacanya sangat panas. Samar-samar aku merasakan sedikit kelembapan di punggungku. Saya mengendarai sepeda selama lebih dari setengah jam sampai ke sekolah. Banyak siswa membawa koper kembali ke kampus. Biasanya pada waktu ini, Bai Ningbing selalu sangat ingin pulang. Dia ingin berbagi makanan dengan teman sekamarnya. Jika sudah dingin, rasanya tidak enak. Jadi dia berjalan lebih cepat. Tapi hari ini dia tampak tidak terburu-buru. Dia menatap saya dengan enggan. Beberapa kali dia melompat ke pelukan saya dan berkata, dia sangat khawatir. Ingin segera pergi dari sini. Saya mengusap punggungnya untuk menenangkannya. Segera. Dia menengadah kepala dan bertanya dengan nada kekanak-kanakan. Fang Yuan, bisakah kamu menciumku sebentar? Aku melihat orang-orang di sekeliling. Semua orang sedang melakukan urusan masing-masing. Sepertinya juga tidak ada yang memperhatikan. Kita berada di bawah tatapan penuh harap dari Ziningbing. Aku malu dan menundukkan kepalaku. Kucium keningnya. Ziningbing menangis. Dia bilang ini adalah ciuman pertamaku untuknya. Aku tersenyum dan berkata, bodoh, akan ada banyak kesempatan lagi di masa depan. Dia terus-menerus menyebut, banyak kesempatan, di mulutnya. Dengan lambat, dia berjalan menuju sekolah. Aku melihat bayangannya. Tersenyum pasrah. Gadis bodoh. Hari-hari di masa depan akan begitu panjang. Tentu saja akan ada banyak kesempatan. 2 minggu berlalu dengan cepat. Rumah itu menemukan pembeli yang tepat. Harganya sesuai dengan peralatan lengkap di dalam rumah. Karena tidak nyaman untuk dibawa pergi. Juga diberikan kepada pembeli. GK telah datang. Lokasi ujian Ziningbing berada di sekolahnya. Agar dia bisa bersantai. Setiap hari aku mengantarnya lebih awal. Jemput dia di sore hari. Dalam 2 hari sebelumnya, dia tampil stabil. Pada hari ketiga hanya ada ujian setengah hari. Saya awalnya berencana untuk menjemputnya dengan motor jam 10. Namun, tiba-tiba ada pekerjaan mendesak di bengkel. Mustahil. Saya hanya bisa memperbaikinya secepat mungkin. Usahakan untuk pergi menjemputnya lebih awal. Sebelum memperbaiki mobil, saya mengirim pesan kepada Ziningbing. Mengatakan bahwa ada sedikit urusan mendesak. Tunggu saya sebentar. Mobil ini mengalami sedikit masalah pada mesinnya. Saya berbaring di bawah mobil dengan sangat terburu-buru memperbaikinya. Karena terburu-buru, saya bekerja jauh lebih cepat dari biasanya. Dalam sekejap, saya sudah berkeringat deras. Mendekati jam 12. Masih ada setidaknya setengah jam lagi sebelum perbaikan selesai. Saya semakin terburu-buru. Tapi tidak ada cara. Akhirnya, pada pukul 12.40, perbaikan selesai. Saya bahkan tidak sempat mengganti pakaian. Saya segera menaiki motor dan bergegas menuju ke kota. Ketika saya tiba di sekolah, sudah lewat jam 1. Saya pikir tidak ada orang di depan sekolah lagi. Ternyata, tempat itu penuh dengan orang. Banyak orang terus berdesakan masuk ke sekolah. Ada juga yang terus mendesak untuk cepat. Jika terlambat, tidak akan bisa melihatnya. Saya memberhentikan mobil. Mencari Bai Ningbing kemana-mana. Namun, di manakah bayangannya? Ponselku berbunyi nyaring. Aku mengeluarkan ponsel dan itu adalah pesan dari Bai Ningbing. Fang Yuan, saya benar-benar berusaha keras. Sudah lama sejak aku meninggalkanmu. Aku pikir aku akhirnya bisa terbebas. Tapi tidak bisa. Aku bisa menghindari tahun-tahun biasa. Tapi aku tidak bisa menghindar seumur hidup. Selama ada darahnya mengalir di tubuhku. Dia tidak akan pernah membiarkanku pergi dalam hidup ini. Aku sudah memikirkannya. Aku mendaftar di sebuah sekolah di selatan. Di sana cuaca selalu seperti musim semi. Kita akan membangun rumah di sana. Memulai kehidupan baru dari awal. Aku sudah jelas memikirkannya. Tapi kenapa mereka tidak membiarkanku pergi? Fang Yuan, tinggalkan tempat ini. Pergi ke tempat baru.
Mulailah hidup barumu. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Aku sendiri dalam kotoran. Aku tidak seharusnya menarikmu ke dalamnya. Kita akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Aku harus bersih dan suci. Kerumunan orang di sekitar sangat padat. Suara bising dan keributan. Tapi aku merasa seperti diterangi di belakang kaca. Di telinga tidak terdengar apa-apa. Saya bahkan tidak sempat bernapas. Saya berlari ke sekolah, berdesak-desakan dalam kerumunan seperti orang gila. Di luar gedung sekolah, kerumunan orang memenuhi puluhan meter. Namun tidak ada satupun yang maju. Zhi Ningbing mengenakan kaos lengan pendek kotak-kotak itu. Dia berdiri sendirian di dalam gedung sekolah. Dia terus menentaikan kepalanya melihat langit. Saya tidak bisa melihat ekspresinya. Zhi Ningbing takut ketinggian. Dia tidak pernah berani berdiri di tempat tinggi. Gedung sekolah tidak terhitung rendah. 8 lantai. Dia melompat tanpa berpikir. Dia sangat kecil. Jatuh dari sana pasti sakit. Cepat lihat. Mereka berteriak mundur. Takut dia jatuh dan menimpa mereka. Hanya saya yang melewati kerumunan dan berlari ke arahnya. Kita sudah berjanji untuk bersama seumur hidup. Bagaimana dia bisa meninggalkan saya? Es yang mengkristal menghantam tubuhku dengan keras. Kita jatuh bersama di tanah. Saat itu, segala sesuatu terasa hening. Dunia menjadi tenang. Gadis kecil, kenapa kamu tidak berteriak kesakitan? Bai Ningbing berkata sambil tersenyum. Berteriak kesakitan bisa membuatmu dipukuli. Gadis bodoh, itu tidak akan terjadi. Jika kamu sakit lagi, beritahu aku. Aku tidak akan memukulmu. Aku hanya akan merasa sakit melihatmu. Teks utama telah selesai. Fang Yuan mengingatkanmu. Selanjutnya adalah waktu cerita tambahan. Pertama kali aku bertemu Fang Yuan. Dialah yang mengusir seorang preman yang mengganggu. Jelas dia tidak terlihat seperti orang baik. Tapi aku merasa dia sebenarnya tidak jahat. Faktanya, dia benar-benar tidak jahat. Beberapa tahun bersama Fang Yuan adalah waktu paling indah dalam hidupku. Dia mencintaiku dengan canggung dan penuh usaha. Dia dengan hati-hati menjaga perasaanku yang sensitif dan rendah diri. Jelas dia juga seseorang yang membutuhkan penebusan. Namun, dia lebih dulu mengubah dirinya menjadi cahaya yang menghangatkan diriku. Aku pernah membayangkan masa depan kita. Banyak tahun kemudian, kita memulai hidup baru di sebuah kota yang asing. Menikah dan memiliki anak. Memiliki seorang anak yang lucu. Fang Yuan pasti akan sangat mencintai anak kita, kan? Dia akan menjadi ayah yang baik. Memberikan saya dan anak-anak sebuah rumah yang hangat. Tapi mimpi pada akhirnya tetap mimpi. Saatnya sudah tiba untuk bangun. Zhi Dayong muncul. Saya telah membayangkan adegan kemunculannya berkali-kali. Jika di banyak tahun yang akan datang, saya sudah lebih besar dengan lebih banyak pilihan. Apakah saya bisa menghadapi dengan tenang? Tapi dia justru muncul pada saat yang sangat tidak tepat. Muncul saat saya tidak memiliki pilihan. Juga saat saya tidak berdaya untuk menghadapi. Kata-kata penghinaan itu seperti duri-duri. Menyakitkan menusuk dalam hati saya. Saya masih begitu rapuh. Tidak mampu menerima serangan. Memikirkan kata-kata hinaan ini. Suatu hari nanti juga akan dibawa kepada Fang Yuan. Dibawa kepada anak-anak kita. Saya pun tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Bai Dayong memukul saya dengan keras. Kepala saya terbentur ke tanah dan berdengung. Saya bahkan berharap dia akan membunuh saya begitu saja. Saya benar-benar lelah. Tapi setiap kali dia tidak membunuh saya. Karena saya masih berguna. Dia menerima mas kawin dari pemilik pabrik elektronik. Menunggu untuk mengirimku kepada SZ. Memegang uang untuk menikmati hidup. Kata-katanya yang jahat selalu terdengar di telingaku. Zhi Ningbing, asalkan kau hidup, kau bisa berlari sampai ke ujung langit. Aku juga bisa menemukanmu. Kau hanya bisa menikahi SZ itu. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermalukan. Tidak bisa membayar utang berarti mati. Kau tidak membiarkan aku merasa senang. Aku akan membunuh wajah kecil itu terlebih dahulu. Toh, semuanya pada akhirnya mati. Mengambil beberapa lagi tidak merugikanku. Aku dengar demi membiayai sekolahmu. Wajah kecil itu bekerja dari pagi hingga malam. Bai Ningbing, apakah kau rela membiarkannya mati di hadapanmu? Kau sama seperti Nem, sama-sama jahat. Tidak rela, ya, mati saja sudah cukup. Bagaimana bisa rela menimpakan beban kepada mereka?
Sejak tinggal di sekolah, Fang Yuan memberikanku uang saku 1.000 yuan setiap bulan. Dia menghemat uangnya sendiri. Menghabiskan uang bahkan sampai 1 sen. Aku awalnya berpikir punya sedikit uang. Nanti ketika aku pergi ke kota baru, dapat hidup lebih baik. Kini tidak terpakai. Saya menyimpan semua uang ke dalam kartu. Sedikit lebih dari 20.000 tidak banyak. Saya berutang terlalu banyak kepada Fang Yuan. Tidak bisa dibayar kembali seumur hidup ini. Biar dibayar kembali di kehidupan selanjutnya. Setelah GK berakhir, Zidayong datang ke sekolah dengan ses. Z mengenakan pakaian yang kotor. Dengan mulut terbuka menunjuk saya dan berteriak, istri. Semua teman sekelas melihat saya. Zidayong mendorong dia dengan kuat ke depan saya. Z, kamu sudah menemukan istri. Kenapa tidak segera membawanya pulang? Supaya dia tidak kabur nanti. Lihat saja kemana kamu bisa menemukan istri secantik ini. Meskipun Z bodoh, dia masih bisa mengerti kata-kata. Dia berpegangan erat pada saya. Pelukannya membuat tulang saya sakit. Dia mencium wajah saya. Teman-teman sekelas tertawa terbahak-bahak. SZ tertawa bersama mereka. Saat itu, hati saya terasa mati. Saat Zidayong tidak memperhatikan, saya mendorong SZ dan berbalik lari ke atas. Saya berjalan menuju jalur penyelamatan. Dengan cepat naik ke atap. Matahari bersinar terik. Matahari tergantung tinggi di atas kepala. Aku menarik napas dalam-dalam. Tubuh dan jiwa terasa lebih santai dari sebelumnya. Aku mengangkat kedua tangan. Memeluk matahari. Jatuh dari atap. Fang Yuan mengenakan pakaian kotor. Berlari keluar dari kerumunan. Dia masih memiliki minyak di wajahnya. Namun di mataku, dia adalah orang yang paling cantik di dunia ini. Semua orang mundur. Hanya dia yang berlari ke depan. Aku melompat dari atap. Meloncat ke pelukan kekasihku. Padahal aku yang awalnya mengatakan ingin memberikan segalanya. Namun akhirnya, dia yang terlebih dahulu memberikan segalanya. Fang Yuan adalah seorang SZ. Aku bilang ingin selalu bersamanya. Lihat aku pergi. Dia pun tidak sabar untuk pergi bersamaku. Dia memang memiliki wajah yang jahat, namun menjadi orang yang paling baik di dunia ini. Ah Yuan, hidup kita terlalu berat. Di kehidupan selanjutnya, kita harus bahagia. Ah Yuan memelukku dengan erat. Aku tidak bisa berhenti mengeluarkan darah. Dia masih tetap lembut seperti itu. Saya berkata dengan suara pelan, baiklah. Mulai saat itu, kita terhubung selamanya. Tidak akan pernah terpisah.